Oke, jumpa lagi teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah melihat konten YouTube Mas Yun yang terakhir, pasti akan bertanya-tanya berkaitan dengan banyak hal teman-teman. Yang pertama berkaitan dengan rumah. Ya mungkin sebagian teman-teman sudah tahu kalau itu rumah Mas Yun. Beberapa waktu yang lalu juga sudah sempat di-spill teman-teman. Tetapi ada hal lain yang cukup menarik dan selama ini cukup tersembunyi teman-teman, berkaitan dengan kebun tembakau teman. Selama ini yang kita tahu adalah Mas Yun hanya sebagai peternak sapi teman. Kemudian usaha batu marmer mulai juga terspil, entah benar atau tidak, tapi yang jelas ada saat tertentu beberapa waktu yang lalu sebelum truk yang bertuliskan apa itu batu marmer itu terspil, sudah banyak rumor yang menyampaikan bahwa Mas Yun usahanya tidak hanya 1-2 usaha, banyak usaha. Itulah sosok anak muda yang cukup misterius untuk teman-teman yang di luar lingkungan Mas Yun teman-teman. Tetapi menarik, kita akan lihat kembali beberapa hal dari YouTube-nya Mas Yun teman-teman. Ada juga kejutan dari Gung Ayu. Hari ini Gung Ayu mendapat banyak sekali kiriman dari teman-teman Sobat Ngarit. Kiriman apa itu kira-kira? Nanti kita simak videonya teman. Itu lebih ke tebel ya, lebih tebel. Mungkin karena dia nggak nerawang ya. Bagus banget tuh. Ya putihnya bersih banget. Jadi bagus. Lampung jauh banget ya. Lampung jauh. Bagus, terima kasih keluarga Sobat Ngarit Lampung. Nanti bajunya mau dipakai bikin fitting. Udah sampai ya Mi, udah bagus banget baju Lampung. Kiriman kaos dari teman-teman kita Sobat Ngarit di Lampung teman. Dan sepertinya teman-teman di Lampung juga akan segera mengadakan kopdar berikutnya teman-teman, kalau tidak salah. Wah, dapat surat dari Sobat Ngarit Jabodetabek. Thank you buat keluarga Jabodetabek. Kita baca surat cintanya ya. Dapat surat cinta nggak tuh? Dengan mohon rahmat dan ridho Allah, kami mengharap dengan hormat kehadiran Bapak anniversary 1 tahun SM Jabodetabek. Dapat kaos plus undangan Jabodetabek yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 02 November 2025. November. Peringatan 1 tahun Sobat Ngarit Jabodetabek, dan waktu itu dihadiri juga oleh Gung Ayu teman-teman. Itu yang luar biasa. Sebuah kejutan yang diberikan Gung Ayu waktu itu memang cukup menyita perhatian banyak orang. Terlebih teman-teman yang hadir di kopdar Jabodetabek, dan waktu itu memang sangat luar biasa sekali ramainya teman. Oh ini kopdar ya, ini kopdar. Ini anniversary sama kopdar sama nggak sih? Jabodetabek kopdar. Ini yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2025 jam 10 sampai jam 5 di Museum Bahari Pasar Ikan, Kota Tua Jakarta. Kota Tua lagi. Oke. Puji syukur kehadiran Allah SWT Allah Subhan SWT Allah SWT bingung. Allah
Allah Subhanahu yang melimpahkan berbagai nikmat kepada kita sehingga puji syukur sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan acara anniversary dan silaturahmi sholat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada Oke, sama isi suratnya. Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Oh iya ya. Aku nggak tahu. Puji syukur kehadiran Allah diulang lagi yang dilimpahkan. Oke, terima kasih Sobat Ngarit Jabodetabek. Semoga insya Allah ada perwakilan dari Sobat Ngarit Bali ya, insya Allah. Tapi kalau tidak tahu nanti, insya Allah tunggu saja. Oke, terima kasih. Semoga Sobat Ngarit Jabodetabek selalu rukun dan damai. Ini semuanya dikasih baju, deng. Kalau ukuran S semuanya suka sih. Oh, ini ukuran M, tapi it's okay. Oke, terima kasih. Ini semuanya dikasih ukuran M. Ini dia Sobat Ngarit Jabodetabek. Thank you Jabodetabek. Semoga lancar dan sukses silaturahminya. Sungkai Utara, Lampung Utara, Minggu 26 Oktober 2025. Nanti Kopdar 26 berapa tadi? Nanti Kopdar Lampung 2025 6 Oktober 2025. Nanti 26 Oktober 2025 teman-teman. Itu untuk Kopdar Lampung. Kopdar Lampung 2025, semangat dan sukses ya. Semangat untuk teman-teman yang ada di sana yang mengadakan Kopdar, semoga sukses. Nanti Kopdarnya semoga berjalan dengan lancar, banyak saudara-saudara yang hadir dan memeriahkan acara. Lampung berarti nanti ada Putri juga teman-teman. Insya Allah ada mujizat kita berangkat. Tapi nggak tahu ya. Nanti insya Allah lah. Tapi Moyu pengen banget menghadiri acara-acara kalian. Tapi Moyu tidak tahu itu bisa apa tidak. Ya insya Allah doakan saja, bisa ke mana-mana saja. Terima kasih. Ini baju-bajunya untuk Moyu. Makasih banyak. Buat kalian nanti yang mau ngadain Kopdar bisa banget kirim ke Moyu bajunya. Nanti Moyu bakal bikinin VT satu-satu ya. Nanti Moyu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, apakah hanya Gung Ayu yang dikirimi kaos Kopdar oleh teman-teman di daerah? Saya rasa itu pertanyaan yang terlalu spesifik untuk teman-teman di masing-masing daerah, karena yang dikirim ke Gung Ayu setahu saya memang ada beberapa, diantaranya adalah Jabodetabek, Lampung, kemudian Yogyakarta itu. Dan beberapa waktu yang lalu sebenarnya ada salah satu perwakilan dari teman-teman Sobat Ngarit Jabodetabek yang datang ke kediamannya Mas Iyun dengan salah satunya membawa kaos Sobat Ngarit. Kalau tidak salah informasi seperti itu teman-teman. Tetapi kemudian ada sedikit kesalahpahaman, miskomunikasi yang akhirnya muncul rumor yang sempat tidak baik waktu itu teman-teman. Tapi itu semua sudah berlalu teman. Dan rencana Kopdar dan ulang tahun Sobat Ngarit Jabodetabek tetap dipersiapkan dan akan dilaksanakan teman-teman. Itu yang luar biasa. Meskipun ya mungkin mulai banyak yang skeptis dengan keberadaan teman-teman Sobat Ngarit di daerah, tetapi sampai hari ini saya pribadi dan mungkin teman-teman juga masih meyakini bahwa kekompakan mereka itu masih sangat luar biasa. Entah itu untuk menjalin silaturahmi ataupun untuk berbagi dalam hal apapun teman-teman.
Pai. Cak Amin Dari lagi. awal kan sudah aku bilang, tukang ngarit hanya sebuah nama, Bos. Jangan sepelekan tukang ngarit. Di balik profesi tukang ngarit ada yang luar biasa. Sekelas Papi Tomli aja belum tahu yang namanya Iyun. Ngerti ora? Oh, wes. Sekelas Papi Tomli loh. Belum tahu persis yang namanya Iyun. Tidak semuanya Papi Tomli itu tahu. Iya. Sekarang disepil yang namanya tembakau. Piye? Sak kotak iku sak hektar, iku pirang kotak? Hah? Ngono dibilang suruh memantaskan diri. Lah keliru ta, Bas? Lah keliru ta? Oh, wes. Mangkane jangan sepelekan. Ya, salam sahabatan. Srek srek srek. Hurra! Nah, ini dia teman. Belum tahu juga ya ini rumah. Ini rumahnya itu masih juga tentunya kecil dan besar di sini juga gitu. Ini kita bawa si Kalau teman-teman ingat, ini motor hadiah dari Papi Tom, teman-teman. Tam. Nah, ini mumpung Mas Yun kesini terus apa yo? Pengen ke ladang, terus sambil apa manasi sambil bebek gitu di sawah. Ya enak kan sambil belair sambil lihat ladang gitu. Ya ayo. Oh, ini RX Kings. Silakan teman-teman perkirakan kira-kira berapa harga RX King seperti yang dipakai Mas Yun ini untuk saat ini, teman-teman. Kurang tahu ini tahun berapa ini. Coba diulang. Fighting Spirit. Ya, ini kita sudah sampai ya teman-teman tentunya. Lihat ini. Wah, debunya masih ini. Nanti kalau sudah nyampe rumah lagi tak bersihin biar makin ganteng. Ini kok nggak pernah dipakai kok copot semua. Teman-teman, kita sudah sampai di ladang masa depan. Ladang masa depan. Entah itu baik jahat itu akan ditanam di sini gitu. Ya, itu tadi alhamdulillah ada baliknya Mas Yun selaku yang apa garap lahan lagi pengolah lahannya. Mas Yun itu sering belajar ya. Mas Yun itu sering belajar sama orang-orang yang lebih tua dari Mas Yun, entah itu saudara maupun teman ya. Meskipun pada akhirnya biasanya ya nggak tahu lah diceritakan, yang penting apapun kejahatan seseorang itu pasti ada hal baiknya juga ya. Dibuang yang jahat, diambil yang baik ya gitu. Kalau kita selalu menanam diri ke hati kita itu orang-orang apa hal yang jahat itu, orang itu pernah jahat itu nggak baik, karena Tuhan saja pemaaf kok kita tidak gitu. Tapi jangan mau dimanfaatin gitu. Ya, ini adalah apa jaratan ya kan, kalau di Jawa itu jaratan atau wakaf ya Kak. Ini tadi nanti teman-teman nggak ngomong apa masih masuk ke area pemakaman kok nggak assalamualaikum ya ahli kubur gitu. Udah, tapi tadi kan nggak di video gitu loh gitu. Dan sekaya apapun dirimu, sepintarkah dirimu, itu sama aja nanti kita ya kan seperti ini akhirnya gitu. Nah, ini memang Mas Yun itu
suka ya doain aja Mas Yun nanti punya kebun sawit ya, amin. kebun sawit gitu. Enggak, maksudnya Mas Yun dititipin kebun sawit gitu loh ya. Tadi Mas Yun juga menyampaikan bahwa ada lahan yang dikelola oleh familinya teman-teman. Itu bisa dipersepsikan familinya, keluarganya itu hanya bekerja menyewa lahannya Mas Yun, tanahnya Mas Yun. Itu persepsi yang pertama. Persepsi yang kedua, itu usahanya Mas Yun, yaitu tanaman tembakau ini, tetapi yang mengelola itu adalah familinya, dan itu artinya usaha itu adalah milik dari Mas Yun sendiri. Tapi memang belum jelas teman, apalagi kalau di kampung dalam satu keluarga kemudian bekerja bersama-sama, mengolah lahan yang sama dengan bibit yang sama. Kemudian hasilnya nanti dibagi 2, dibagi 3, dan lain sebagainya teman-teman. Itu menjadi hal yang biasa kalau di kampung. Tapi inilah menariknya teman. Hal yang selama ini mungkin belum pernah kita bayangkan kalau misalkan benar Mas Yun memiliki lahan yang ditanami tembakau. Dan tadi kalau kita dengar dari yang disampaikan Cak Amin, 1 kotak itu kemungkinan 1 hektar. Berarti kalau 2-3 kotak berarti sudah 3-4 hektar teman-teman. Bisa kita bayangkan. Belum lagi tanah-tanah yang lain. Kemarin juga sempat di-spill oleh Mas Yun sendiri. Rumah yang sengaja dibuat untuk gudang pakan ternak teman-teman. Itulah menariknya teman. Di usia yang sangat muda, mungkin kita-kita yang lebih dewasa belum tentu bisa seperti apa yang dicapai oleh Mas Yun saat ini teman-teman. Itulah, rezeki datang dari manapun, rezeki tidak pernah tertukar teman-teman. Selagi kita masih bisa berusaha, pasti ada sesuatu yang akan kita dapatkan teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sahabatan, srek, srek, srek.